Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Wah, Lause ini senang sekali masih bisa diberi kesempatan sama Tuhan Yesus pelayanan hari ini ya. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk kita nyanyi lagu ini, bisa sambil bertepuk tangan juga ya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam. Sepanjang hidup kami mengucap syukur. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, wah, Lause senang sekali ya hari ini ya. Kita mau memuji siapa ya? Tuhan atas hutan. Siapa ya? Betul. Tuhan atas hutan adalah Tuhan kita ya, Tuhan Yesus. Siapa lagi? Tuhan ciptakan dunia bukan? Ya betul sekali. Tuhan menciptakan dunia. Tuhan kita Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini. Who is the King of the Jungle? Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya anak-anak. Yuk kita mulai lagu ini. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? La 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 la. Who is the king of the universe? The jungle and the sea. I tell you, Jesus. Yes. The King of me, He is the King of universe, the jungle and the sea. Who is the King of the jungle? Yuk kita nyanyi lagi nih satu kali lagi ya. Who is the King of the jungle? Who is the King of the sea? La 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 la. Who is the King of the universe?
the jungle and the sea. I tell you, Jesus. Yes, He is the King of me. He is the King of universe, the jungle and the sea. I tell you, Jesus. Yes, He is the King of me. He is the King of universe, the jungle and the sea. Balalalala. Benar sekali ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Begitu hebat. Begitu mengasihi kita. Wah, hebat sekali Tuhan kita. Makanya kita harus makin hari makin bertambah mengasihi Dia. Kita menyanyikan lagu ini bertambah-tambah dalamnya. Yuk anak-anak, kita menyanyikan lagu ini sambil gerakan ya. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus padaku dalamnya. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus padaku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus padaku dalamnya. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus padaku dalamnya. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus padaku. Wah, benar sekali ya. Karena Tuhan kita adalah luar biasa, yang luar biasa. Kita mau mengasihi Dia lebih dalam ya. Dan juga tidak lupa kita mau menempatkan Tuhan kita menjadi yang pertama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat ya. Kita mau mengutamakan Dia, menjadikan Tuhan Yesus sebagai nomor 1 di dalam hidup kita. Yuk kita nyanyi lagu ini, Jesus you are my number 1. Yuk, ada gerakannya ya. Sambil gerakan kayak mau naik mobil ya anak-anak ya. Nyanyi. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama ya. Yuk. Jesus, you're my number 1, my leader and my friend. Jesus, you're my number 1, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus cuma nomor
adalah Tuhan kita adalah nomor satu di kehidupan kita. Yuk sekarang kita mau berdoa, kita mau masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang kami bisa nyanyikan selama pandemi ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, pimpin setiap kami, sucikan setiap hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu bisa menjadi firman yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Semuanya sehat? Wah, kita masih ingat dong minggu lalu ketika firman Tuhan diberitakan oleh Lause tentang seorang yang bernama Stefanus yang begitu militan, seorang yang suka memberitakan Injil dan tidak takut, ya. Nah, ketika dia dipercayakan memberitakan Injil, rupanya banyak orang yang tidak suka dan akhirnya apa? Betul, dia dibunuh ya, melalui dilempar pakai batu. Bahkan tapi ada sebuah doa yang indah di akhir daripada hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya. Nah, kalau sudah tahu begitu, kira-kira reaksi orang-orang atau murid-murid Yesus yang lain bagaimana? Wajar nggak kalau kemudian murid Yesus yang lain bilang, aduh sekarang kalau mau beritakan Injil hati-hati, kita juga bisa bahaya nih. Kita bisa dilempar dengan batu dan kita bisa dibunuh. Tapi itu tidak dilakukan oleh murid-murid yang lain. Justru ketika mereka tahu akan hal itu, roh di dalam diri mereka, mereka tetap makin bersemangat untuk memberitakan Injil. Ya, walaupun kematian Stefanus membuat orang banyak meratap, tapi bangkit kembali murid-murid Tuhan, mereka tidak takut. Salah satunya bernama Filipus. Dia tidak takut, dia terus memberitakan tentang kerajaan Allah. Dia memberitakan tentang nama Yesus yang berkuasa. Dia menceritakan bahwa Allah telah mengutus Yesus di tengah-tengah mereka, namun mereka menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Dia memberitakan terus tentang kasih Tuhan. Sehingga firman Tuhan bilang begini, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan melalui pemberitaan Filipus juga. Waktu itu Filipus ditemani oleh Petrus ya. Mereka menjadi percaya. Bahkan dikatakan ada orang yang timpang. Timpang tahu ya, orang yang kalau jalan tidak bisa rata. Dia pasti jalan gini. Ada orang yang lumpuh. Lumpuh itu tidak bisa berjalan sama sekali. Dia harus digotong atau ditolong. Zaman dulu belum ada kursi roda loh. Jadi susah sekali kalau orang lumpuh, kebanyakan di rumah. Mereka ini semua dibawa kepada Filipus. Dan firman Tuhan berkata bahwa Filipus diberi kuasa dan bisa menyembuhkan orang-orang ini. Bahkan ada orang-orang yang kerasukan roh jahat. Apa maksudnya lo ini kerasukan roh jahat? Itu mereka yang teriak-teriak, bisa robek-robek baju sendiri, ya bisa nggak mandi, rambutnya aut-autan, bisa teriak-teriak nggak karuan, berkata-kata yang kasar, meludah di sembarang tempat. Waduh, yang mereka bisa makan pasir dan sebagainya. Orang-orang yang kerasukan roh jahat ini sangat tidak disukai oleh rakyat karena mengganggu, ya. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Filipus yang memiliki kuasa daripada Allah atau Roh Kudus yang ada dalam diri dia, dipakai Tuhan untuk melepaskan roh-roh jahat itu dari orang-orang itu, sehingga orang-orang itu kemudian menjadi sembuh. Mereka jadi seperti orang biasa lagi, tidak lagi menjadi orang yang, maaf kata, mungkin seperti orang yang kurang waras atau kita sebut biasa orang yang agak gila gitu ya. Orang-orang, tapi itu orang kerasukan bukan orang gila, beda banget ya. Ini mereka lebih menantang, lebih sesuatu yang jahat dalam diri mereka. Nah, itu dikeluarkan roh-roh jahat itu. Wah, hal itu membuat banyak orang menjadi makin percaya mengikuti Yesus. Sementara di kota itu, kota di Samaria di mana Filipus pergi itu, ada seorang yang bernama Simon. Simon ini adalah seorang penyihir. Nah, dia adalah seorang yang juga cukup, ya dia merasa dirinya penting nih, gua nih. Kenapa? Karena dia seorang penyihir. Jadi ada hal-hal tertentu yang sepertinya dia bisa kerjakan, tapi bukan datang dari Tuhan. Ada beberapa orang yang mengikuti dia, tapi no power. Dia tidak punya kuasa dari Tuhan karena dia bukan datang dari apa yang dia kerjakan, bukan datang dari roh Tuhan. Lalu orang-orang ini mulai protol tahu ya, mulai lepas dan mengikuti Filipus karena mereka merasa ada kuasa yang berbeda, ada firman yang luar biasa, ada kesembuhan yang tidak bisa dilakukan oleh Simon, bahkan ada roh-roh yang boleh dilepaskan, roh-roh jahat, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Simon. Hanya Yesus, kuasa Yesus yang bisa dilakukan, itu dilakukan oleh Filipus ya. Akhirnya mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Bukan cuma mereka,
Bahkan Simon yang tertarik, dia juga memberi diri dia dibaptis. Tapi dia tetap belum ada Kristus di hatinya, belum ada Roh Kudus di hatinya. Sehingga ketika satu waktu dia melihat Petrus dan Filipus memberitakan kerajaan Allah dengan nama Yesus, ya, lalu dia mulai tertarik. Dia mulai merasa, waduh ini kok ada sesuatu nih ya, ada nama Roh Kudus, ada nama Yesus yang berkuasa. Lalu Simon melihat itu, lalu dia bilang gini, boleh enggak? Karena waktu Filipus menumpangkan tangan ke orang-orang ini dan mereka menjadi percaya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia merasa waduh gue bisa beli nih. Ntar kalau saya beli kuasa Roh Kudus, saya tambah hebat, tambah banyak pengikut. Orang-orang yang sudah ikut Filipus nanti bisa balik ke saya. Dia berpikir begitu ya. Lalu dia bilang kepada Petrus dan Filipus waktu itu, boleh nggak saya beli? Ya, wow, Petrus marah banget. Petrus tegur dia. Petrus bilang, jangan sembarangan, uangmu itu binasa ya. Kamu tahu nggak, kuasa Tuhan Roh Kudus itu tidak bisa dibeli. Itu adalah berkat, itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian. Simon jadi, oh gitu. Ya sudah, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh itu? Kamu harus bertobat, kamu harus percaya kepada Tuhan. Jangan engkau menyangka engkau bisa membeli kuasa Allah ya. Engkau tidak bisa membeli karunia Allah dengan uang ya. Tidak ada bagian bagi kamu, tidak ada, bertobatlah ya. Nah lalu kemudian akhirnya Simon dikatakan dia berdoa, lalu dia kemudian minta Tuhan menolong dia. Nah setelah itu ada malaikat Tuhan yang datang secara khusus kepada Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus agar dia bangun berangkat ke selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Sebuah jalan yang sunyi. Apa yang terjadi di sana? Nah nanti kita akan lihat melalui adegan yang akan diperagakan oleh Filipus dan juga orang Ethiopia. Maka bangunlah Filipus dan dia diperintahkan oleh malaikat untuk berangkat ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Kata Filipus, Tuhan, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca itu? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nats yang dibaca berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ini tentang Yesus, Tuhan Yesus ya, yang disalibkan untuk mengasihi kita semua. Lihat, di situ ada air. Bolehkah aku dibaptis? Jika Tuhan percaya dengan sepenuh hati, siap untuk dibaptis. Ya, aku percaya Yesus adalah anak Allah. Mari kita dibaptis. Saya mau baptis Tuhan. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan terus memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisaria.
Demikianlah kisah Filipus dan orang Ethiopia. Nah, anak-anak, dari apa yang telah kita lihat, kita bisa tahu bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Seorang Ethiopia yang sedang dalam perjalanan nun jauh di sana, tapi Allah tahu bahwa orang itu mempunyai kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Allah mengirim Filipus kepada dia lalu menjelaskan tentang firman Tuhan yang dia tidak mengerti. Kalau belum ada Roh Kudus di hati kita, kita tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan. Ya, nah ketika apa yang kita dengar atau kita lihat tadi melalui cerita yang disampaikan, adegan yang disampaikan oleh Lause Hendra dan Lause Yusuf. Nah, dari sini Lause ini mau mengajak anak-anak melihat betapa luar biasanya kuasa kasih Tuhan. Tuhan mau Injil Tuhan itu diberitakan kepada semua orang, bahkan kepada orang Ethiopia yang mungkin pada waktu itu tidak terlalu diperhitungkan. Tuhan mau semua orang mendengarkan tentang Dia, karena Dia datang untuk mengasihi manusia. Dia datang karena Dia sayang kepada manusia. Nah, Tuhan juga mau Lause ini anak-anak semua di rumah, kalian juga memberitakan tentang Tuhan. Gimana Lause susah, masa pakai mikrofon, teriak-teriak nggak bisa Lause, lalu gimana? Ya, di setiap kesempatan ketika kalian bisa memberitakan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Jadi jangan cuma cerita TikTok aja. Cerita, kamu udah nonton TikTok ini belum? Kamu udah nonton TikTok ini belum? Nah, nanti belum lagi sekarang ada itu Netflix. Kamu udah nonton ini belum? Kamu udah nonton itu belum? Aduh, stop dah cerita-cerita begitu. Terus cerita apa lo? Cerita, kemarin minggu aku denger loh ada cerita firman Tuhan. Hebat ya, Tuhan itu bisa memakai muridnya untuk mengusir kuasa-kuasa jahat. Ya, betapa luar biasa. Nah, itu salah satu yang kita bisa cerita. Ya, Lause ini susah kalau cerita begitu. Lebih gampang cerita TikTok dong gitu ya. Ya enggak dong. Kalau kita mau, Tuhan buka jalan, Tuhan ketemuin kita dengan banyak orang, kita bisa menjadi pemberita Injil. Ingat, Tuhan menolong kita percaya. Kita menjadi percaya ketika kita memberitakan tentang Tuhan, Tuhan menolong orang itu menjadi percaya. Lalu nanti orang yang menjadi percaya itu ditolong Tuhan, dia juga akan memberitakan, lalu orang lain yang mendengar menjadi percaya. Kita hanya memberitakan, yang menolong orang menjadi percaya siapa? Tuhan. Lause ini mendengar berita tentang Injil, mendengar firman Tuhan. Lause ini sekarang ini bisa menjadi Lause, bisa menjadi seorang yang percaya, bisa menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menolong Lause ini percaya. Nah, karena Tuhan sudah menolong Lause ini percaya, Lause ini harus juga memberitakan Injil. Nanti Tuhanlah yang menolong orang lain untuk menjadi percaya. Oke? Nah, kita harus terus memberitakan tentang Injil Tuhan, tentang firman Tuhan. Karena Roh Kudus telah ada dalam diri kita. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian, anak-anak semangat ya. Tetap semangat memberitakan Injil Tuhan. Kita mungkin tidak bisa seperti Filipus ya, yang mengusir kuasa roh-roh jahat, tapi kita bisa tetap memberitakan firman. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami bersyukur kami menjadi percaya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk terus membawa berita kabar baik tentang Yesus yang telah mati dan mengasihi kami semua. Dan biarlah semua orang di muka bumi ini boleh mendengar tentang firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk para penginjil-penginjil yang melayani. Berkati dan pakai mereka Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Juga pakai kami yang masih kecil ini untuk menjadi penginjil-penginjil cilik melalui hidup kami. Memberitakan firman Tuhan, bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Ketika teman kami berlaku yang tidak benar, kami memperbaikinya dengan mengingat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan. Berkati Lause-Lause kami yang terus menjadi pemberita Injil, supaya mereka juga diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan yang diambil pada hari ini, Matius 28 ayat 19a. Matius 28 ayat 19a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, anak-anak, untuk persembahan, kita bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer ke deskripsi box di bawah ini atau ke QRIS. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.